Sudah menjadi rahasia umum bahwa saraf kejepit merupakan salah satu penyebab paling besar seseorang alami kelumpuhan. Namun kita harus tahu bahwa kelumpuhan akibat saraf kejepit sebenarnya bisa dicegah dengan penanganan yang tepat. Tepat tidaknya penanganan yang kita lakukan tergantung bagaimana atau tepat tidaknya kita membaca masalah yang terjadi pada diri kita. Oleh karenanya, kita harus mengetahui lebih dulu apa akar masalah dari penyakit yang kita hadapi sebelum melakukan tindakan dalam bentuk apapun. Adapun gejala yang sering terjadi oleh orang yang mengalami saraf kejepit diantaranya adalah pegal-pegal di area tulang belakang dan juga seringkali diiringi rasa nyeri. Bila makin parah, maka saraf kejepit tidak hanya dirasakan di bagian tulang belakang, namun juga menjalar ke area kaki. Ini seringkali kalau terjadi di bagian pinggang ataupun lumbar, maka saraf kejepit yang berada di lumbar atau bagian pinggang, dia akan menjalarnya akan ke arah kaki, bisa satu bagian ataupun dua bagian. Selain rasa sakit, saraf kejepit gejalanya juga termasuk kesemutan dan kebas di area tangan ataupun kaki, dan tidak jarang itu diiringi juga dengan melemahnya anggota gerak kita, yaitu kaki ataupun tangan. Nah, adapun penyebab terjadinya saraf kejepit manakala saraf kita itu terhimpit oleh bantalan tulang belakang ataupun pergeseran pada tulang belakang dan juga otot-otot yang berada di tulang belakang. Ini adalah gambaran tulang belakang kita, di mana yang atas itu adalah kondisi yang ideal, sementara yang di bawah adalah tulang belakang yang mengalami saraf kejepit ditandai dengan warna ungu. Nah, untuk mengetahui penyebab saraf kejepit tidak bisa dilihat dari gambar seperti ini, namun harus diperiksa secara holistik. Itu tidak bisa kecuali dengan pertemuan dan juga pemeriksaan yang lengkap. Seringkali masalah ini nampak secara visual dari tidak simetrisnya tubuh kita ataupun dari rabaan di tulang belakang yang punggung itu tidak sama rata. Penyebab saraf kejepit sebenarnya cukup beragam. Mungkin sebelumnya kita beranggapan bahwasanya saraf kejepit hanya terjadi ketika kita alami kecelakaan ataupun terjatuh dan adanya benturan. Namun pada kenyataannya saraf kejepit juga terjadi karena aktivitas kita sehari-hari yang tidak seimbang, seperti mengangkat barang yang terlalu berat dengan posisi yang tidak tepat, dan juga aktivitas olahraga yang hanya menggunakan satu bagian tubuh. Katakanlah voli yang hanya menggunakan satu bagian tubuh yang dominan, yaitu semesan, misalnya seperti ini. Oleh karena penyebab saraf kejepit sangat beragam dan banyak sekali, mulai dari penyebabnya dan juga tingkat keparahannya, maka solusinya pun beragam-ragam dan tidak sama satu antara yang lain. Pengobatan saraf kejepit itu sangat banyak, termasuk yang sering kali kita dengar yaitu operasi ataupun mengkonsumsi obat-obatan baik itu kimia maupun herbal. Namun di sini saya merekomendasikan agar kita berangkat dari yang lebih mudah dulu dan lebih ringan ataupun lebih sedikit sekali resikonya, yaitu dengan memperbaiki dan meluruskan lagi tulang belakang yang bermasalah. Nah, dengan demikian pengobatan yang kita lakukan menyasar tidak hanya pada permukaannya saja ataupun gejalanya yang hilang, tapi sampai ke akar masalahnya. Pengalaman kami dengan metode pengobatan seperti ini itu sangat banyak. Dengan pasien-pasien yang kami tangani dan kami terapi, alhamdulillah banyak yang pada akhirnya tidak jadi operasi, bahkan tidak tergantung lagi dengan
obat-obatan pereda nyeri. Semoga bermanfaat. Saya Teguh. Pembahasan tentang tata cara pengobatannya insya Allah kita akan bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih.